Berita Sumsel 24 jam hari ini. Kawasan Musi 2 Palembang dalam beberapa tahun terakhir ini terus berkembang seiring masifnya pembangunan infrastruktur, termasuk kantor pemerintahan terpadu yang menjadikan kawasan ini semakin strategis. Ketua Real Estate Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Zewi Salim menilai, dengan adanya pembangunan kantor pemerintahan terpadu di kawasan Musi 2 ini akan memberi keuntungan bagi pengembang-pengembang perumahan yang berada di sekitar kawasan itu. Menurut Ketua Real Estate Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Zewi Salim, investasi yang paling memungkinkan adalah investasi properti. Apalagi di kawasan Musi 2 kini sudah ada perumahan Citraland Palembang yang dikembangkan Ciputra Group sejak tahun 2017 dan menjadi daya tarik kawasan ini. Dari sisi penjualan, menurut dia, Citraland Palembang diuntungkan karena lokasinya yang sangat dekat dengan Cikal Bakal pusat perkantoran Provinsi Sumatera Selatan. Artinya kawasan ini akan semakin ramai, sehingga dari segi marketingnya akan lebih gampang dalam memasarkan properti. Meskipun demikian, lanjut Zewi, pengembang juga harus memiliki strategi untuk memasarkan propertinya terutama di kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Pengembang harus kreatif agar mendapatkan kepercayaan konsumen untuk berinvestasi di perumahan. Ini kalau saya lihat dari segi bisnis, Citraland kayaknya diuntungkan dalam hal penjualan. Dari segi marketingnya mungkin lebih gampang memasarkan karena di situ akan jadi sedikit ya, dampaknya itu akan sangat luar biasa. Di situ akan rame ya, nanti pusat-pusat perkantoran juga akan seiring sejalan itu akan dibangun. Zewi mengatakan kawasan Musi 2 merupakan salah satu dari kawasan pinggiran kota Palembang yang menjadi daerah potensial untuk para pengembang untuk mengembangkan perumahan. Sebelumnya daerah pinggiran yang sudah berkembang itu seperti di Talang Jambi, Kalidoni, dan Sematang Borang. Karena tanah semakin hari semakin mahal, sehingga daerah-daerah pinggiran ini yang masih terjangkau oleh pelaku pembangunan. Seperti di kawasan Musi 2 ada Citraland Palembang. Pihaknya dari Ray tentu saja mendukung, terutama untuk prospek konsumen. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palfres.com. Pemirsa, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indraheri bersama Kapolsek IT1 Ginanjar alias Sukmana membagikan ratusan masker kepada warga. Pembagian masker bertujuan untuk memutus mata rantai COVID-19 di kecamatan tersebut. Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indraheri bersama Kapolsek IT1 AKP Ginanjar alias Sukmana berkunjung ke Pasar Kamboja dan posko PPKM di Jalan Mayor Santoso, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Di sana Jenderal Bintang 2 ini berdialog kepada pedagang sembari memberikan masker. Tujuannya tiada lain untuk mencegah penularan COVID-19 di kecamatan tersebut. Pos PPKM yang ada di Kecamatan Kamboja ya, T1. Karena hari ini kita masuk ke pasar di Kamboja ini dalam rangka serbu daerah merah atau zona merah. Kita sadar di Palembang ini semua, kalau di tingkat kecamatan semua masih merah. Dan karena itu dengan kita mengingatkan masyarakat, ini yang paling penting mengedukasi masyarakat untuk sama-sama menjaga minimal 3M. Bahwa penyakit COVID ini masih ada, jangan lengah. Masyarakat bersama-sama Polri, TNI, pemerintah, kita sama-sama membantu COVID-19. Ini untuk kepentingan kita bersama, bukan kepentingan pemerintah atau aparat. Ayo kita sadar bahwa penyakit COVID-19 masih ada. Kapolsek IT1 Palembang Ginanjar alias Sukmana mengatakan, pembagian masker merupakan program dari Kapolda Sumsel. Selain membagikan ratusan masker, Kapolda Sumsel juga mengunjungi posko PPKM. Dia berharap dengan program dari Kapolda Sumsel yang dilaksanakan dalam menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Ilir Timur 1 Palembang. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palfres.com.
Aksi penggalangan dana untuk Palestina di Empak Lawang terus berlanjut. Kali ini dilakukan Aliansi Pemuda Pesema Air Keruh. Aksi ini sendiri sebagai bentuk kepedulian pemuda terhadap Palestina. Para pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pesema Air Keruh terus semangat melakukan aksi penggalangan dana. Hasilnya para pemuda ini berhasil mengumpulkan donasi hingga 10 juta rupiah. Dari pantauan palpres.com, para pemuda ini melakukan penggalangan dana dengan cara keliling ke desa-desa. Sebelumnya mereka berkumpul di kantor Camat Paiker dan berorasi ke desa-desa sembari menggalang dana. Koordinator Paiker Peduli Palestina Rizky Agus Saputra mengatakan, aksi galang dana ini merupakan sikap tegas pemuda Paiker untuk membela Palestina. Hal ini dikarenakan Palestina merupakan negara yang pertama mengakui kedaulatan Indonesia. Untuk itulah dia menegaskan bahwa Indonesia adalah saudara dari Palestina, sehingga diharapkan seluruh warga negara Indonesia khususnya Empak Lawang untuk senantiasa peka terhadap isu lokal, nasional, dan internasional. Baik, acara ini diselenggarakan dalam rangka sikap kita tegas terhadap pembelaan bagi bangsa Palestina, di mana Palestina merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan kita, dan juga bahwa meskipun kita berada di daerah Kecamatan Pesema Air Keruh yang notabene kecamatan ujung dari Kabupaten Empak Lawang, tapi semangat kita terdepan untuk membela hak-hak masyarakat Palestina atau warga negara Palestina yang saat ini sedang dilucuti oleh kaum Yahudi Israel laknatullah. Kemudian juga ini merupakan bentuk sikap solidaritas kepedulian kami sebagai pemuda Pesema Air Keruh, khususnya dari pemuda Empak Lawang pada umumnya, untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa Palestina. Terutama juga Indonesia adalah saudara dari bangsa Palestina, sehingga kita senantiasa peka terhadap isu-isu internasional, isu-isu lokal maupun isu-isu nasional. Di tempat yang sama, Camat Paiker Novel Mansubi mengaku mendukung perjuangan yang dilakukan para pemuda, mahasiswa, dan pelajar yang ada di Paiker. Aksi peduli pemuda, baik itu mahasiswa, pelajar yang ada di Paiker terhadap perjuangan atau pengorbanan masyarakat atau rakyat di harapannya bahwa negara Indonesia kan negara yang cinta damai. Harapan kita semoga kejadian yang ada di Palestina itu bisa selesai dengan secara damai, karena yang namanya kemerdekaan itu merupakan hak bagi setiap manusia maupun bangsa. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Jalan penghubung Desa Sementul dan Desa Sukarela, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin mengalami kerusakan cukup parah. Padahal jalan sepanjang 8 km ini sering dimanfaatkan warga untuk membawa hasil perkebunan dan pertanian. Jalan dengan kondisi berlumpur berwarna merah terlihat di beberapa titik sepanjang jalan penghubung Desa Sementul dan Desa Sukarela, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Jalan sepanjang 8 km ini sudah mengalami kerusakan yang cukup parah, namun hingga saat ini belum pernah dilakukan cor beton atau lainnya. Padahal jalan penghubung ini sering dimanfaatkan warga membawa hasil perkebunan dan pertanian menuju Kecamatan Talang Kelapa atau Kota Palembang. Warga Desa Sementul, Faisal, mengaku sangat berharap jalan tersebut bisa diperbaiki oleh pemerintah. Sebab selain jalan menjadi akses utama mengangkut hasil bumi, jalan ini diketahui akan terkoneksi dengan pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Sangat ini ya, sangat buruk lah, susah buat dilewati. Lagi posisi hujan di ketinggian, jadi agak sedikit inilah. Pokoknya jelek banget lah, jelek sekali lah. Ya semoga lah dilihat para pemerintah kan, lihat jalan di Sementul, Sukarela kan, biar ada perbaikan. Sejauh ini nggak ada Pak, cuman ada yang kayak tampal gitu aja. Sebelumnya, Kepala Dinas PUTR Banyuasin Ardi Arfani pernah mengatakan bahwa perbaikan jalan tersebut belum bisa direalisasikan secara keseluruhan karena disesuaikan dengan kemampuan APBD Banyuasin. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palpres.com.
Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.